Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Audia Putri dengan NIM 19035110 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Neni Mahyudin. Baiklah, langsung saja kita masuk membahas terkait penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pada topik penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ini, kita akan membahas dua subtopik. Yang pertama yaitu sistem pendidikan nasional sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003, dan yang kedua yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nah, masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu sistem pendidikan nasional sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003. Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam URI nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri, peserta didik harus tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman. Hal ini supaya pendidikan nasional tetap bisa eksis dan lebih jauh survive untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan kompetitif. Akan tetapi, apabila dicermati secara lebih mendalam, pendidikan nasional yang berlangsung saat ini dalam dataran filosofis masih menjadi objek tarik-menarik dari berbagai pihak. Pihak tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai sistem. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kesatuan yang bulat dari input, proses, dan output. Berdasarkan Sisdiknas, pendidikan nasional diselenggarakan sebagai kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan sistem multimakna. Maksudnya adalah pendidikan dijadikan sebagai sebuah siklus yang bersifat mekanis dengan berorientasi pada kualitas output. Lalu yang kedua, kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai tujuan. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional dijadikan sebagai tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai proses. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan manusia dan berlangsung secara terus-menerus. Apabila pendidikan nasional dianggap sebagai sebuah proses, maka dengan sendirinya pendidikan nasional akan berlangsung selama bangsa Indonesia eksis dan akan berlangsung terus-menerus. Nah, kita sudah selesai membahas subtopik yang pertama, yaitu sistem pendidikan nasional sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003. Sekarang kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang terbagi lagi menjadi pertama, jalur pendidikan nasional, kedua, jenjang pendidikan nasional, ketiga, jenis program pendidikan, keempat, standar pendidikan nasional, kelima, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, keenam, dasar pendidikan nasional, dan ketujuh, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jalur pendidikan nasional. Nah, pada jalur pendidikan nasional ini terbagi lagi. Yang pertama, yaitu jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan
pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Nah, lalu yang kedua yaitu jalur pendidikan luar sekolah, yang mana jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Kedua, jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan nasional merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran menurut UU RI nomor 2 tahun 1989 bab 1 pasal 1 ayat 5. Nah, yang pertama yaitu jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar, dan juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, selanjutnya ada jenjang pendidikan menengah, yang mana pendidikan menengah yang lamanya selama 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA, yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Lalu ada jenjang pendidikan tinggi, merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional. Lalu yang ketiga ada jenis program pendidikan yang terbagi menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Pertama, kita akan bahas mengenai pendidikan umum. Nah, pendidikan umum ini merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Lalu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Lalu selanjutnya ada pendidikan kedinasan, yang mana pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Dan selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan khusus, serta ajaran agama. Nah, masuk yang keempat yaitu standar pendidikan nasional. Berikut ini 8 standar nasional pendidikan Indonesia. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman dan penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Lalu ada standar isi, yang mana standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, standar pendidik atau tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetisi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan sebagai ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu ada standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur.
dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya ada standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan terbagi dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Ketujuh, ada standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk biaya mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Lalu ada standar penilaian pendidikan, yang mana penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Lalu fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya ada dasar pendidikan nasional. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia yaitu secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Kedua, ketetapan MPRS nomor 27 MPRS 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988. Bab 4, bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Terakhir, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur dalam bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Berikut ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4. Yang pertama yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Lalu, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Lalu, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Lalu yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
kita sudah selesai membahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dan dari pembahasan ini, saya dapat mengambil kesimpulan, menurut saya pendidikan adalah suatu sistem di mana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat memajukan bangsanya. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa pendidikan di Indonesia sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1, yang mana sangat menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, dalam penyelenggaraan sistem pendidikan mempunyai berbagai jalur, jenjang, jenis program pendidikan, standar pendidikan, fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, dasar pendidikan, dan prinsip pendidikan yang mana juga sangat baik serta tentunya dapat turut menata sistem pendidikan di Indonesia agar secara terstruktur sehingga tidak ada ketimpangan, sehingga nantinya bangsa Indonesia akan terus berkembang menjadi bangsa yang maju, bangsa yang dikenal karena memiliki sistem pendidikan yang baik dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, sistem pendidikan Indonesia juga mengusahakan agar pendidikan di Indonesia dapat menuntun peserta didik agar nantinya dapat bersaing secara global, sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing dalam berbagai segi, seperti dalam segi teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Dengan baiknya sistem pendidikan Indonesia tentu saja akan memberikan dampak baik kepada bangsa Indonesia sendiri, di mana akan banyak sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat terus membantu dalam kemajuan bangsa ini. Namun sebaik apapun sistem pendidikan di Indonesia, apabila tidak dijalankan dengan baik dan maksimal, tentunya hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, kita sebagai peserta didik diharapkan untuk mengikuti dan menghargai sistem pendidikan dengan terus rajin belajar dan tidak melanggar aturan-aturan. Bukan hanya peserta didik saja, tentu saja diperlukan bantuan-bantuan dari orang lain seperti bantuan dari guru, masyarakat, maupun orang-orang berwenang dalam sistem pendidikan. Dengan begitu, sistem pendidikan Indonesia akan berjalan secara maksimal dan diharapkan akan memberikan pengaruh dan dampak yang baik bagi bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana jika pendidikan tidak terselenggara dengan baik? Tentu saja akan berdampak pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan tentu saja terhadap bangsa Indonesia sendiri. Jika hal tersebut terjadi, sangat diharapkan partisipasi dari peserta didik, orang tua, masyarakat, guru, dan lainnya agar turut andil dalam penyelenggaraan sistem pendidikan sehingga sistem kembali terselenggara dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sebagai peserta didik juga jangan bosan untuk terus belajar, karena dengan demikian setidaknya diri kita sendiri akan menuai kesuksesan dan akan lebih baik lagi jika mengamalkan ilmu yang kita peroleh agar berguna bagi orang lain, masyarakat, maupun bangsa Indonesia. Jadi, ayo bersama-sama kita membantu dan berjuang untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian penjelasan saya terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neni Mahyudin. Terima kasih atas bimbingan Ibu pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman, karena selama proses diskusi kita, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru. Demikian saya akhiri. Apabila ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.